Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Iki kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that it gets on my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Desi Andriani dengan NIM 210623 dari kelas RA5 Manajemen Universitas Primagraha. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Operasional, yang mana video ini adalah tugas dari ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi. Materi pertama yaitu perancangan operasi, terutama mengenai sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Di sini ada strategi sumber daya manusia untuk keunggulan kompetitif. Berdasarkan konsep keunggulan kompetitif yang dipaparkan oleh Porter 2009, esensi strategi perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif meliputi 3, yakni inovasi, peningkatan mutu, dan pengurangan biaya. Kemudian ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja adalah suatu proses strategis untuk memastikan organisasi memiliki jumlah, keterampilan, dan keahlian yang tepat dalam tenaga kerjanya. Langkah-langkah perencanaan tenaga kerja melibatkan identifikasi kebutuhan, analisis tenaga kerja, dan mengembangkan strategi rekrutmen. Kemudian di sini ada desain pekerjaan. Desain pekerjaan ini fokus pada struktur dan konten pekerjaan serta memastikan keterlibatan dan produktivitas karyawan. Hal ini melibatkan penetapan tanggung jawab, tugas, dan kualifikasi pekerjaan. Desain pekerjaan yang baik dapat meningkatkan kepuasan kerja, motivasi, dan efisiensi, memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi optimal sesuai dengan keahlian mereka. Kemudian ada ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi ini adalah studi tentang orang-orang di tempat kerja mereka, yang merupakan proses di mana tempat kerja, produk, dan sistem dirancang atau diatur ulang sehingga sesuai dengan orang yang menggunakannya. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki ruang kerja dan lingkungan untuk mengurangi risiko cedera. Kemudian ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini adalah suatu di mana karyawan melakukan aktivitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk dapat bekerja optimal. Kemudian ada analisis metode. Menurut Goris Kraft, analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan suatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan menurut Komarudin 2001, analisis adalah kegiatan berpikir untuk mengurangi suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen. Kemudian ada di sini jenis-jenis analisis metode. Yang pertama ada kualitatif analisis, ada kuantitatif analisis, dan kombinasi kualitatif dan kuantitatif, dan yang terakhir ada analisis regresi data. Kemudian di sini ada tempat kerja visual. Tempat kerja visual ini atau sering disebut dengan visual workplace menggunakan perangkat visual yang berbiaya rendah untuk membagikan informasi secara cepat dan akurat. Karena data tempat pekerja berubah secara cepat dan sering, maka manajer operasional harus membagikan informasi secara akurat dan terkini. Kebutuhan konsumen, spesifikasi, jadwal, dan detail lainnya yang berubah harus secepatnya dikomunikasikan kepada mereka yang mempekerjakan.
Kemudian di sini ada standar tenaga kerja. Standar tenaga kerja ini atau labor standar adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaan. Dan mereka ada baik dalam bentuk formal maupun informal untuk seluruh pekerjaan. Standar kerja yang layak mempresentasikan jumlah waktu untuk harus diambil oleh rata-rata karyawan untuk mempekerjakan aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi kerja yang normal. Kemudian terakhir ada etika. Etika perancangan operasi melibatkan pertimbangan terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama ada keberlanjutan, kedua ada kesehatan dan keselamatan, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada transparansi, dan yang kelima atau yang terakhir ini ada kepatuhan hukum. Materi 2 yaitu manajemen rantai pasokan. Pentingnya strategi rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. Tujuan dari rantai pasokan ini adalah untuk mengkoordinasi kegiatan dalam rantai pasokan yang memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Masalah sumber buat atau beli versus pengalih dayaan, yaitu keputusan buat atau beli atau make or buy decision antara produksi sebuah komponen atau jasa secara internal atau membelinya dari sumber luar. Kemudian pengalih dayaan mengalihkan kegiatan perusahaan yang secara tradisional dilakukan secara internal ke pemasok eksternal. Ada strategi 6 sumber. Yang pertama ada banyak pemasok, kedua sedikit pemasok, ketiga integritas vertikal, keempat jarin ventura bersama, yang kelima gan keiratsu, yang keenam atau yang terakhir ini perusahaan virtual. Kemudian di sini ada mengukur kinerja rantai pasokan. Aset dipercaya untuk persediaan manajer rantau membuat keputusan penjadwalan dan kualitas yang menentukan aset yang dipercaya untuk persediaan. Tolak ukur rantai pasokan ketika menilai metrik menyampaikan artinya dan bermanfaat ketika membandingkan dengan data yang lampau. Menggunakan penting lainnya membandingkan nilai ini dengan perusahaan perbandingan. Kemudian materi 3 yaitu manajemen persediaan. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan ini merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Kemudian persediaan ini meliputi pertama barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Yang kedua barang jadi yang telah diproduksi barang dalam penyelesaiannya yang sedang diproduksi. Yang ketiga bahan serta kelengkapan proses produksi. Yang keempat bahan pembantu atau persediaan habis pakai atau office supplies inventory. Kemudian ada fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Yang pertama ada permintaan pasar, yang kedua ada proses produksi dan perdagangan, yang ketiga ada lead time supplier, yang keempat ada teknologi dan sistem informasi, kelima kondisi ekonomi, yang keenam kebijakan penjual dan diskon, yang ketujuh ada perubahan teknologi. Kemudian ada keputusan dalam manajemen persediaan. Saran akhir dari manajemen persediaan adalah untuk meminimumkan biaya dalam perubahan tingkat persediaan. Mempertahankan tingkat persediaan yang optimum diperlukan jawaban berikut.
Yang pertama ada kapan melakukan pemasaran, dan yang kedua ada berapa jumlah yang harus dipesan. Kemudian ada biaya dalam keputusan persediaan. Yang pertama ada biaya pemasaran atau ordering cost, yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost, yang ketiga ada biaya kekurangan persediaan atau stock hold cost, yang keempat ada biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, yang kelima ada biaya bahan atau barang itu sendiri. Kemudian menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Suatu contoh di sini ada beberapa contoh, yaitu persediaan terlalu kecil, hilangnya kesempatan untuk menjual, memperoleh laba. Kemudian ketika persediaan terlalu besar, adanya biaya besar memperkecil laba dan memperbesar risiko. Materi keempat yaitu perencanaan agregat dan SOP. Proses perencanaan, terdapat 3 proses perencanaan. Yang pertama rencana jangka panjang atau lebih dari 1 tahun, yaitu dengan rencana penelitian, pengembangan rencana produk baru, penanaman modal lokasi atau perluas fasilitas. Yang kedua ada rencana jangka menengah atau 3 hingga 18 bulan, yaitu dengan rencana perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan anggaran menentukan tingkat ketenaga kerjaan, persediaan, subkontak, menganalisis rencana operasi. Yang ketiga ada rencana jangka pendek atau hingga 3 bulan, yaitu dengan rencana penugasan pekerjaan, pemasaran, penjadwalan kerja, pengiriman lembur, bantuan paruh waktu. Kemudian ada perencanaan penjualan dan operasi. Perencanaan penjualan dan operasi ini atau S dan OP adalah proses perencanaan agregat yang menentukan sumber daya kapasitas yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memenuhi permintaannya dalam jangka waktu menengah 6 hingga 12 tahun ke depan di masa depan. Kemudian ada sifat perencanaan agregat. Perencanaan agregat menurut istilah agregat berarti mengombinasikan sumber daya yang sesuai ke dalam jangka waktu keseluruhan dengan prediksi permintaan, kapasitas fasilitas, tingkat persediaan, ukuran tenaga kerja, dan input yang saling berhubungan. Perencanaan harus memilih tingkat output untuk sebuah fasilitas selama 3 hingga 18 bulan yang akan datang. Kemudian ada strategi perencanaan agregat. Pada umumnya ada 4 jenis strategi yang dapat dipilih dalam membuat perencanaan agregat. Pemilihan strategi tersebut tergantung dari kebijakan perusahaan, keterbatasan perusahaan dalam prakteknya, dan pertimbangan biaya. 4 jenis strategi tersebut adalah yang pertama ada memproduksi banyak barang pada saat permintaan rendah. Yang kedua merekrut atau menambah tenaga kerja pada saat permintaan tinggi dan memperhatikannya atau mengurangi pada saat permintaan rendah. Yang ketiga ada melemburkan pekerja, dan yang keempat ada mensubkontakan sebagian pekerjaan pada saat sibuk. Kemudian ada perencanaan agregat dalam bidang jasa. Perencanaan agregat di bidang jasa ini lebih menekankan pada peran manajemen permintaan dan tenaga kerja. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa menjadi lebih sangat penting upaya pengendaliannya. Di sini ada beberapa pengendaliannya, yaitu yang pertama melakukan penjadwalan jam kerja yang ketat untuk memastikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua, merekrut atau memberhentikan tenaga kerja siap dipanggil untuk memenuhi permintaan yang tidak terduga. Yang ketiga, fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang memungkinkan alokasi ulang tenaga kerja yang tersedia. Dan yang keempat ada fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Kemudian ada manajemen pendapatan. Manajemen pendapatan ini merupakan teknik untuk membantu perusahaan-perusahaan besar atau usaha kecil yang menengah untuk mencapai keuntungan tertinggi dengan benar. Mengidentifikasi kelompok pelanggan bahwa perusahaan harus melayani, menentukan kuantitas produk dan jasa yang tepat, serta menyiapkan harga optimal untuk akan dibawakan kepada para konsumen. Materi kelima adalah perencanaan kebutuhan material, MRP dan ERP.
Permintaan dependen adalah permintaan untuk sebuah jenis barang yang berkaitan dengan permintaan jenis barang yang lain. Permintaan untuk jenis barang dikatakan dependen ketika hubungan antar barangnya dapat ditentukan. Kemudian ada persyaratan model persediaan dependen. Ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, jadwal produksi induk atau apa yang dibuat dan kapan. Yang kedua, ada spesifikasi atau daftar kebutuhan bahan atau bahan dan komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Yang ketiga, ada persediaan atau apa yang dipersediakan. Yang keempat, ada pesanan pembelian yang belum dipenuhi atau apa yang berada dalam pesanan juga disebut tagihan yang diperkirakan. Yang kelima, ada waktu tunggu atau berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan berbagai komponen. Di sini ada struktur MRP. Struktur MRP terdiri dari 3 objek simultan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menjamin material dan produk tersedia untuk diproduksi dan diantar sampai ke konsumen. Yang kedua, memelihara kemungkinan jumlah stok terendah. Yang ketiga ada merencanakan aktivitas manufaktur, jadwal penyaluran, dan aktivitas pembelian. Kemudian ada manajemen MRP. Manajemen MRP ini merupakan suatu metode untuk menentukan apa, kapan, dan berapa jumlah komponen dan material yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan suatu perencanaan produksi. Kemudian ada MRP dalam industri jasa. MRP ini ketika ada dalam industri jasa sangat membantu kinerja operasional dalam industri jasa. Contohnya pada rumah sakit, MRP diterapkan pada saat operasi di mana memerlukan peralatan, bahan, dan pasokan. Sebagai contoh, menggunakan teknik MRP untuk meningkatkan penjadwalan dan manajemen persediaan pembedahan yang mahal. Kemudian ada perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Perencanaan sumber daya perusahaan ini atau ERP adalah jenis sistem peringkat lunak yang membantu organisasi mengotomatiskan dan mengelola proses bisnis inti untuk kinerja optimal. Perangkat lunak ERP mengkoordinasikan aliran data antara proses bisnis perusahaan, menyediakan satu sumber kebenaran dan menyederhanakan operasi di seluruh perusahaan. Ini mampu menghubungkan aktivitas keuangan dan sumber daya manusia perusahaan dalam satu platform. Tiba di penghujung materi, yaitu materi ke-6 adalah penentuan jadwal jangka pendek. Pentingnya penjadwalan strategis yang jelas. Yang pertama ada penjadwalan yang efektif secara internal, berarti pergerakan barang dan jasa lebih cepat melalui fasilitas dan menggunakan aset yang lebih besar. Yang kedua, penjadwalan yang baik secara eksternal, memberikan output yang lebih cepat, fleksibilitas tambahan, dan pengiriman yang lebih dan diadakan peningkatan layanan pelanggan. Kemudian ada penentuan jadwal jangka pendek. Dalam manajemen operasional melibatkan perencanaan aktivitas harian atau mingguan untuk memastikan efisiensi produk. Ini melibatkan penentuan waktu, sumber daya, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas spesifik dalam periode singkat. Faktor seperti kapasitas produksi, permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, dan tenaga kerja menjadi perhatian utama dalam menentukan jangka pendek ini. Kemudian ada penentuan jadwal dalam industri jasa. Jasa ini melibatkan perencanaan waktu yang optimal untuk menyelenggarakan ketersediaan sumber daya manusia, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Kemudian ada faktor-faktor tunggu yang minimal. Pertama ada pemanfaatan optimal sumber daya, yang kedua ada ketersediaan layanan sesuai permintaan pelanggan, yang ketiga ada manajemen jadwal yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, serta produktivitas dalam industri jasa. Baiklah, mungkin hanya materi ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.